Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Salsabila dari kelas Biofarmasi dengan NIM 22080072 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan cara pengujian suatu data penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Metode yang saya gunakan adalah uji T-dependent. Uji T-dependent seringkali disebut uji T-variate atau relate atau pasangan. Uji T-dependent sering digunakan pada analisis data penelitian eksperimen, seperti sudah dijelaskan bahwa disebut kedua sampel bersifat dependen kalau kedua kelompok sampel dibandingkan mempunyai subjek yang sama. Dengan kata lain, disebut dependen bila responden diukur dengan 2 kali atau diteliti 2 kali. Sering orang mengatakan penelitian Frieden-Foss memiliki untuk membandingkan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Untuk contoh ini, akan dilakukan uji beda rata-rata kadar Hb antara Hb pengukuran pertama dengan Hb pengukuran kedua. Ingin diketahui apakah ada perbedaan kadar Hb di antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Di sini terlihat sampelnya dependen karena orangnya sama diukur 2 kali. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama-tama, pastikan Anda berada di file ACSAVE. Jika belum aktifkan, bukalah file ini. Yang kedua, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze. Setelah kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Main. Setelah mengklik Compare Main, lalu ke Variate Sample T-Test. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan 2 kolom. Yang pertama, variabel 1 dan variabel 2. Yang dimana variabel 1 kita menaruhkan Hb ibu kita menaruhkan Hb ibu pertama di kolom variabel 1. Lalu Hb ibu kedua di variabel 2. Setelah itu kita mengklik OK. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan dengan tabel-tabel sebagai berikut. Pada tabel pertama, terlihat statistik description berupa rata-rata dan standar deviasi kadar Hb antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Rata-rata kadar Hb pada pengukuran pertama adalah 10,346 gram per sen dengan standar deviasi 1,38 gram per sen. Pada pengukuran kedua, didapat rata-rata kadar Hb 10,860 gram per sen dengan standar deviasi 1,5%. Uji T berpasangan dilaporkan pada tabel kedua. Terlihat mean perbedaan antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua 0,514 dengan standar deviasi 0,982. Perbedaan ini diuji dengan T berpasangan menghasilkan nilai P yang dapat dilihat dalam kolom SIG. Pada contoh di atas didapatkan nilai P sama dengan 0,001, maka dapat disimpulkan pada perbedaan yang signifikan antara Hb antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Penyajian dan interpretasi di laporan penelitian adalah dari hasil yang didapatkan di atas, kemudian angka-angka disusun dalam tabel yang disajikan. Dalam laporan penelitian, bentuk penyajian dan interpretasinya sebagai berikut. Nah, di sini distribusi rata-rata kadar Hb responden menurut pengukuran pertama dan kedua sebagai berikut. Rata-rata pengukuran pertama adalah 10,346 gram per sen dengan standar deviasi 1,38%. Pada pengukuran kedua didapat rata-rata kadar Hb adalah 10,860% dengan standar deviasi 1,05%. Terlihat nilai mean perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 gram per sen dengan standar deviasi
0,98%, hasil uji statistik didapat nilai 0,01, maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran tersebut, pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Sekian.